malam ini undang Mbak Astrid Reza dari Banyuripan, terus juga ada Gisela Tani Pratiwi sebagai psikolog klinis. Kita mau ngobrol-ngobrol sebenarnya bagaimana kita menyikapi trauma gitu, karena ketika seseorang mengalami trauma kan sebenarnya banyak perubahan gitu, mulai dari cara dia melihat sesuatu, cara dia berpikir, cara dia berpendapat gitu. Dan kurasa kadang-kadang banyak dari kita yang nggak sadar bahwa misalnya ucapan kita atau perilaku kita sebenarnya merupakan trauma respons gitu. Oke. Mulai nanya-nanya sama Ella ya. Bisa dibantu dijelasin nggak sih lah apa itu sebenarnya trauma gitu, pemahaman umum tentang trauma? Oke. Selamat malam dulu ya buat semuanya di sini. Halo Re, halo Mbak Astrid, ketemu lagi. Quino, thank you tadi Quino dan Re sudah membuka, dan thank you tadi teman-teman sudah berkenalan semuanya. Happy ya, biasanya cuma lihat dari Instagram mungkin cuma baca-baca yang terbatas, tapi hari ini mungkin kita bisa lumayan ya, sampai kurang lebih sejaman. Mungkin nanti kita lihat animonya ya, seberapa hangat gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi yang bermanfaat juga ya dengan Mbak Astrid yang tentunya sangat memahami tentang gerak ini. Nah, jadi saya ingin menjelaskan dulu tentang trauma. Trauma ini kalau secara gitu ya, sebelum masuk ke peristiwa traumatis, traumanya sendiri adalah respon, gitu ya, respon yang ada di dalam diri seseorang yang mengalami peristiwa traumatis. Nah, responnya ini ada atas peristiwa yang sangat mengguncang. Jadi peristiwa traumatis itu biasanya sesuatu yang bikin kita shock, baik secara fisik maupun secara psikis. Dan biasanya juga kejadian-kejadian traumatis itu membuat kita merasa tuh kayak terancam. Gitu ya, terancam baik secara psikis maupun nyawa, gitu ya, fisik. Jadi ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa semacam itu, baik yang berkaitan dengan relasi kemanusiaan, gitu ya, relasi antar manusia, maupun biasanya ada juga kejadian-kejadian alam, gitu ya, misalnya bencana alam, itu bisa juga menjadi salah satu sumber ataupun yang kita golongkan jadi peristiwa traumatis. Nah, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini, kita berada dalam situasi yang ada respon trauma, gitu. Nah, tapi gitu ya, respon-respon trauma ini belum tentu juga sih akan berkembang menjadi suatu gangguan yang intens. Suatu gangguan yang benar-benar, let's say kalau kita hubungkan dengan diagnosa kesehatan jiwa ataupun diagnosa psikologi psikiatri, belum tentu juga akan nggak semuanya gitu ya, nggak semuanya respon traumatis itu akan berkembang menjadi gangguan. Tapi yang kita ingin bahas di sini biasanya gitu ya, dampak dari trauma ini memang long lasting ya, maksudnya long term gitu ya, jangka panjang. Nah, kenapa bisa jangka panjang? Karena ternyata berhubungan dengan si peristiwa traumatis ini meninggalkan persepsi tadi bahwa kita terancam. Ketika kita terancam, itu membangunkan insting yang paling dasar di dalam diri kita, yang bisa dibilang cukup alami gitu ya, bahwa jadinya ada survival mode on. Mode ataupun sistem untuk kita survive, untuk kita bertahan hidup. Dan itu adalah insting yang paling dasar dalam mempertahankan kehidupan makhluk hidup, gitu ya. Nah, makanya yang terbangun atau yang terbangunkan, teraktivasi adalah sistem untuk menyelamatkan diri. Nah, respon di dalam diri yang paling otomatis itu masuk ke tubuh, gitu. Nah, ketika ada respon yang sangat traumatis, itu langsung diaktifkannya itu adalah otak yang paling bawah dia, namanya otak reptil. Otak reptil itu langsung bilang, ini bahaya, langsung alarmnya nyala. Mungkin jantungnya berdebar-debar, mungkin kita berkeringat, gitu ya. Mungkin kita rasanya
ada respon yang khas, biasanya yang paling dasar adalah flight atau fight atau freeze. Flight itu melarikan diri, rasanya pengen kabur dari situasi yang tidak menyenangkan ini. Kemudian atau kita fight. Fight itu kita melawan, jika bisa. Kalau yang situasinya tidak bisa fight, tidak bisa flight, artinya dia freeze. Dia membeku, diam. Kalau misalnya kita bicara tentang membeku ini, gitu ya, perilakunya atau nyatanya di kita tuh macam-macam. Secara psikologis banyak banget contoh-contohnya. Ada dia terpaku diam, dia kayak nggak connected gitu ya. Ada dia nggak tahu kayak, gila mbak, aku nggak bisa mikir sama sekali pas peristiwa itu. I don't know what to do. I want to scream tapi aku nggak bisa, misalnya. Aku pengen cari bantuan tapi ada something stuck gitu. Nah, itu salah satu mekanisme yang sebenarnya alami. Bahkan kalau kita bicara misalnya tentang kekerasan yang mengguncang, salah satunya kekerasan seksual, banyak korban yang diteliti sekitar 90% menghadapi situasi freeze moment gitu. Mereka I don't know what to do. Kenapa? Karena peristiwa itu sangat dianggap mengancam, ditangkap oleh tubuhnya, mengancam dirinya, sehingga keluarlah mekanisme pertahanan diri supaya dia survive gitu. Jadi trauma itu cakupannya seperti itu ya. Kondisi trauma gimana kalau kita dalam kondisi yang shock terhadap situasi yang sangat menekan, sangat mengancam, baik secara fisik maupun psikis. Mungkin seperti itu, Rey. Masih mute, Rey? Oh iya, oke. Halo. Oke. Aku masih amazed sama penjelasannya. Tunggu. It's okay. Nah, kira-kira ketika misalnya contoh ya, misalnya kalau trauma itu terjadinya misalnya di usia-usia di mana kita belum bisa memproses trauma gitu. Artinya orang bilang ya tubuhnya aja baru beranjak dewasa gitu, tapi sebenarnya memorinya masih memori yang masa kecil gitu. Itu sebenarnya penjelasannya gimana sih? Oke. Penjelasan tentang maksud memproses trauma itu. Oke. Ya. Jadi mekanisme survival tadi sebenarnya sudah ada sejak bahkan kita masih sangat bayi. Memori-memori trauma itu pasti diserap oleh siapapun yang mengalaminya, dimanapun atau kapanpun usia dia mengalaminya. Tapi responnya, dampaknya secara nyata dalam kondisi psikologisnya, baik dia secara pola pikirnya, baik secara emosionalnya, bagaimana dia berelasi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana dia meregulasi dirinya, itu sangat tergantung pada tadi usia-usianya. Tergantung pada stimulasi atau sistem pelindungan yang dia dapatkan, resources yang dia punya. Itu sangat tergantung pada hal itu. Jadi penjelasannya mungkin yang ditanyakan adalah kenapa dampaknya mungkin berbeda-beda di usianya masing-masing. Untuk yang mengalaminya di masa muda, di masa anak-anak sampai anak-anak itu kan sebenarnya range-nya luas ya. Dari kita secara definisi gitu ya. Nah, kalau dia semakin muda gitu ya, kemungkinannya akan banyak juga respon-respon trauma yang delay respon. Karena mungkin bisa jadi pada saat itu belum belum dipahami secara keseluruhan, belum terproses gitu ya. Dan mungkin ketika dewasa kan tantangan hidup makin kompleks juga. Sehingga banyak hal yang bisa memicu hal-hal yang memang sudah rentan tadi. Yang harusnya berjalan ataupun berkembang dengan cukup ajak, tapi karena ada pengalaman traumatis sehingga perkembangannya tidak optimal, tidak terstimulasi optimal.
Misalnya anak yang mengalami abuse gitu, atau anak yang pola asuhnya neglection atau diabaikan, pengabaian kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Yang harusnya di masa kecil dia mendapat relasi yang sangat penuh rasa percaya, didengarkan, diterima apa adanya, gitu ya. Diberikan simulasi-simulasi dasar, rasa aman terbentuk, yang mana kalau kita lihat psikologi perkembangan, itu adalah salah satu kebutuhan perkembangan yang paling dasar, fondasinya. Nah, kalau di situ tidak berkembang secara optimal, maka secara gampangnya ya, depannya dia akan goyah. Kayak kita bangun rumah, rasa percaya, rasa aman itu jadi pondasinya. Kalau pondasinya udah kutip tidak kokoh, tidak terpenuhi secara optimal, ya ke atasnya mungkin bangun, tapi ada satu masa akan jadi retak. Misalnya kalau hujannya terlalu deras gitu ya, atau ada misalnya ada kondisi-kondisi yang rentan ya membuat si bangunan ini rontok gitu. Nah, itu mirip ketika dia sudah mulai beranjak dewasa karena pondasinya, relasi rasa amannya belum terpenuhi di masa yang seharusnya, maka ketika dia dewasa juga dia kurang siap atau kurang memiliki resources yang memadai untuk facing the world. Dan selain itu juga jangan lupa bahwa jejak-jejak trauma dalam tubuh kita itu sangat nyata. Nanti sama Mbak Astrid kita bisa lebih exploring ya Mbak tentang hal itu. Jejak-jejak trauma dalam tubuh kita itu sangat nyata. Bahkan sampai ada beberapa ahli tentang trauma, salah satunya buku yang cukup favorit juga untuk kita yang ingin memahami tentang trauma itu dari Van der Kolk. Dia kasih judul bukunya Body Keep the Score, gitu ya, bahwa tubuh kita menyerap apapun. Dan salah satunya memang induknya itu di otak. Jadi di otak kita menyimpan semua memori-memori yang traumatis itu, tidak hanya memorinya, tapi responnya. Dia respon dasarnya deg-degan kah, ingetan kah, pokoknya kayak pengen lari, gitu ya, kerja keras lah tubuhnya, ditegang lah tubuhnya, itu nggak enak rasanya, jadi nggak tenang gitu ya segala macam. Itu terus over and over lagi, berjalan terus. Kalau kita yang paham tentang jalannya kaset gitu ya, mungkin kita di tahun yang sama lahirnya, itu kayak kaset rusak gitu. Dia muter lagi di situ lagi, muter lagi. Meskipun peristiwa traumatisnya sudah terjadi 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Kenapa? Karena si otaknya belum dibantu untuk memproses itu. Dia masih stuck di situ, dia puterin kayak film. Dan itu adalah salah satu nanti kalau tidak dibantu secara komprehensif bisa masuk gangguan, salah satunya namanya PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder, gangguan pasca trauma. Salah satu simptomnya seperti itu. Jadi all over again, kayak mengalami kembali. Itu yang membuat kemudian badan kita jadi capek. Banyak teman-teman atau klien-klien yang mengalami trauma mengeluhkan selain kondisi psikologis, juga mengeluhkan kondisi fisik, kesehatan fisiknya. Mbak, aku sering sakit kepala. Aku bermasalah dengan pencernaan. Aku bermasalah dengan mungkin nyeri-nyeri di badan. There's no explanation di medisnya. Gitu. Medisnya saya udah cek, Mbak. Katanya sih nggak apa-apa. Gitu. Nah, ketika tapi bisa jadi berkembang juga ya, jadi gangguan medis yang sebenarnya bisa juga ada gitu ya. Tapi itulah bahwa kenapa usia juga berpengaruh, karena tadi ya ada delay respon, tapi pada dasarnya semua peristiwa itu diserap oleh tubuh kita, hanya tampilannya gitu ya, keluarannya dari kondisi psikologis kita itu kita kadang-kadang belum bisa nebak. Apakah respon yang segera langsung kelihatan, atau responnya nanti-nanti. Mungkin seperti itu ya, Rey. Oke, aku
aku masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Dampak trauma secara psikologis dan holistik, terutama yang body-mind relation kan yang tadi ya, sebenarnya Ya, tadi udah dijawab. betul. Oke, berarti aku ke bentuk-bentuk penanganan trauma. Yang body-mind relation itu yang seperti apa sih? Oke, nanti ini akan dieksplor lebih banyak dengan Mbak Astrid ya. Aku mungkin memberikan pengantar ya. Jadi memang salah satu hal yang aku juga pelajari 2-3 tahun ini, aku mempelajari lebih banyak tentang pemulihan trauma. Jadi aku juga banyak mencari tahu dan ikut pelatihan dan membaca dan seterusnya, diskusi juga bahwa ternyata memang untuk penanganan pemulihan trauma ini perlu menggunakan berbagai macam pendekatan. Tapi memang pada awalnya sekali kita perlu menggunakan yang body and mind gitu ya. Jadi nggak bisa cuman misalnya aspek kognitifnya aja. Beberapa pendekatan itu mengolah kognitif dengan verbal, dengan diajak ngobrol, carikan solusi, diskusi gitu ya. Nah itu kerjanya di neokortex. Neokortex itu otak yang depan, di mana kita berpikir, di mana kita sedangkan si trauma ini terletaknya di otak emosi di sini dan apa namanya di otak limbik, otak emosi biasanya gampang ingatnya. Kalau pakai kata-kata dia nggak nyampe, gampangnya gitu deh, nggak nyampe. Jadi kalau respon traumanya masih sangat kuat, masih sangat sulit sekali untuk dikelola secara logika. Beda kalau nanti dia cukup stabil, cukup berada di dalam windows of tolerance-nya gitu, di dalam level toleransi stresnya, itu mungkin mulai bisa kita masukin ke yang lebih ke kognitif. Tapi kemudian ada intervensi-intervensi yang kemudian memang psikoterapi ya, modalitas psikoterapi yang kemudian banyak menggunakan modalitasnya perlu ada pendekatan ke body untuk membantu proses si traumanya itu. Karena tadi, the body keep the score. Kalau seseorang yang mengalami peristiwa traumatis, itu sebenarnya jejak-jejaknya ada di seluruh tubuhnya dia. Gitu. Jadi misalnya saja jadinya banyak yang kalau saya sendiri, misalnya saya mendalami yang namanya terapi brain spotting. Kami memproses melalui pandangan mata, gitu ya, karena mata terbukti dia berhubungan langsung sama si otak limbik di mana tadi menyimpan memori-memori traumatis. Ada yang namanya EMDR, itu juga menggunakan dari mata. Ada yang nanti kita banyak akan bahas berkaitan, saya pernah juga belajar tentang dance terapi, saya lupa ya judulnya apa, dance terapi. Ada yang berkaitan dengan rasa gitu ya, gerak tubuh terapi misalnya. Kemudian ada banyak pendekatan-pendekatan untuk menstabilisasi trauma yang bergerak, yang body based gitu ya. Jadi dan dari penelitian semakin ke sekarang bahwa ternyata gerak tubuh itu juga sangat membantu bagaimana mekanisme hormon-hormon yang baik misalnya untuk membantu tadi mengolah si traumanya itu. Nah mungkin aku menjelaskannya cukup segitu dulu kali ya Re. Mungkin Re bisa melanjutkan ya dengan Mbak Astrid. Oke. Halo Mbak Astrid. Halo semuanya. Halo. Halo. Hai Mbak. Hai. Ya. Oke. Mungkin bisa menjelaskan gitu apa sih sebenarnya meditasi gerak tuh apa gitu. Terus itu nanti korelasinya ke bentuk penanganan trauma itu seperti apa gitu. Ya. Mungkin aku menjelaskan background-ku dulu ya. Maksudnya ya, boleh. Sebenarnya agak rumit sih. Jadi mungkin prosesnya karena sebagai penyintas ya, sebagai survivor dari berlapis kekerasan terhadap perempuan, juga aku bekerja juga di bidang sebelumnya juga
banyak ngurusin isu-isu perempuan gitu ya. Cuman akhirnya aku berada di satu titik di mana ini nggak bisa ditangani cuma begini doang. Aku nggak bisa berhenti hanya sebagai pengamat gitu, observan, atau aku cuma bisa ngurusin apa ya, gimana ya, jadi kayak aku cuma bisa membantu itu cuma di level teori aja gitu. Misalnya aku sebagai sejarawan, aku cuma bisa ngomong secara teks gitu, dan aku merasa yang sering kali kurang kalau dari kacamata akademis adalah masalah praktek. Sedang aku secara person cenderung menjadi orang yang sangat fokus juga di praktek, tapi juga punya wacana gitu. Dan makasih Giselle basic-basicnya dengan sangat jelas. Aku suka banget penjelasannya. Dan ya itu juga membuat aku jadi melihat kembali ya proses penanganan trauma ya, by my own experience, dengan pengalamanku sendiri sampai bisa di titik ini gitu. Dan sebenarnya dulu mungkin karena sebagai penyintas, aku memiliki kesadaran untuk terus mencoba berbagai hal yang bisa bekerja untukku gitu ya. Jadi sebenarnya knowledge based experience lah gitu. Tapi memang akhirnya ketika kita bicara ke meditasi gerak, itu tuh kan karena ya urusan tadi ya dari mind itu ya. Untuk menenangkan mind kan kita berada dalam sebuah era yang kita bicara soal mungkin bisa disebut New Age, bisa disebut kebangkitan kesadaran manusia yang sifatnya lebih ke praktik-praktik spiritual, dan akhirnya yang itu juga mementingkan kenyamanan kita secara pribadi gitu. Dan misalnya dulu mungkin ya udah biar kamu tenang gitu ya, orang akan suka menyarankan tuh ya udah kamu coba meditasi gitu kan, untuk menenangkan pikiran dengan terus berlatih nafas dan sebagainya. Tapi aku merasa sebagai orang yang menjadi penyintas dan memiliki banyak lapisan trauma, staying still are very hard gitu loh. Berdiri dengan stillness ya, dengan cuma diem aja duduk gitu tuh itu setengah mati. Jadi kayak I think scary kali ya Mbak. Betul. Itu jadi karena dengan duduk aja gitu, aku pernah misalnya vipassana yang 10 hari kamu nggak boleh ngomong gitu kan. Wah, itu yang keluar ngeri-ngeri deh gitu kan. Jadi kayak semuanya harus kamu olah bersamaan, dan itu pengalaman yang menarik, tapi aku merasa buat orang yang beginner itu sangat menakutkan gitu. Dan pada akhirnya tahun berapa ya? Mungkin 2000, aku sempat di Bali sih, jadi 2016, mungkin 2016, ya 4 tahun terakhir lah ya. Lalu terus ada temenku yang Mbak Janti dulu, dia mengenalkan aku sama Five Rhythm di awalnya gitu. Pada awalnya gitu, jadi satu sesi Five Rhythm. Jadi memang kalau kita bicara akhirnya meditasi gerak, kita mau nggak mau harus bicara dari sejarahnya dulu. Dan akhirnya mau nggak mau juga kita akhirnya bicara soal Gabriel Roth gitu ya. Jadi memang dia yang memberikan satu fondasi yang cukup penting dalam, kita bisa menyebutnya movement practice, bisa menyebutnya meditasi gerak, praktik gerak gitu ya. Dan jadi dia kan background-nya seorang penari. Jadi ini terjadi sekitar tahun 70-an lah. Dan dia penari dan balerina pula gitu ya. Jadi dia melalui sebuah proses latihan yang cukup ketat. Terus di usia yang sangat muda, 26, dia cedera, karirnya berakhir, terus dia dibilangin bahwa dia tidak bisa menari lagi. Buat seorang penari diomongin kayak gitu kan itu sama aja seperti kematian gitu. Nah, karena dia agak ngeyel gitu ya, dia mencari sebuah metode. Akhirnya dia bekerjanya, kalau nggak salah dia bekerja jadi tukang pijat dulu. Cuman akhirnya terus dia mencoba
karena dia waktu itu di semacam apa ya, kayak ada dia kerja di satu institut dan dia akhirnya mencoba mempraktekkan itu pada pasien-pasien yang di sana gitu loh. Dan ini terutama sebenarnya dia mencoba metode ini sama orang-orang yang punya keterbatasan karena entah proses kondisi mental, entah kondisi fisik juga gitu loh. Jadi dia menciptakan sebuah metode yang akhirnya siapapun bisa menggerakkan tubuhnya gitu. Dan itu benar-benar tergantung per person gitu. Diberikan sebuah kebebasan yang cukup besar untuk mengelola itu semua. Dan akhirnya disitulah lahirnya Five Rhythm. Jadi dia membuat 5 ritme dasar gitu ya. Ada flowing, jadi mengalir, staccato yang temponya cepat. Ada chaos, which is adalah kekacauan. Lalu lyrical, jadi dia lebih gerak-gerak yang liris. Yang di ujungnya ada stillness gitu. Nah, sebenarnya jadi akhirnya base praktik gerak itu banyak berbase dengan apa yang dia build, dan memang kalau di Amerika ada sertifikasinya. Sekarang yang megang anaknya. Aku personally kenal Five Rhythm dan mempraktekannya secara pribadi. Lalu aku sekarang lagi bareng dengan salah satu asistennya Gabriel Roth yang ada di New York. Jadi lagi banyak feedback dan ini juga, tapi belum sampai ke ini resmi, apalagi pandemi gini. Cuman terus aku belajar ke satu orang. Dia orang Meksiko background-nya, dan aku merasa dari berbagai pilihan yang ditawarkan ya, dari movement practice, ada conscious dance, ada aesthetic dance, ada sampai macam-macam lah perkembangannya sampai sekarang. Mungkin buat orang yang baru mulai itu suka membingungkan, tapi aku selalu mencoba mengintroduce itu paling wise memang mulai dari Five Rhythm aja, karena itu juga yang menjadi dasar gitu ya buatku. Tapi memang mungkin dalam prosesnya akhirnya aku menemukan ada 5 elemen namanya, dan itu sebenarnya dikembangkan dari pengalaman perempuan juga gitu. Yang mana waktu aku mempelajari basicnya, itu mungkin sangat dekat buat kita yang sebagai orang Asia ya, gitu secara kultural gitu. Dan yang harus ku jadikan catatan adalah sebagai sejarawan juga, kita sebagai bangsa itu punya masalah menampilkan gerak ekspresi di depan publik tuh cukup traumatis gitu. Kenapa? Mungkin kita bisa lihat bentuknya cuma di konser dangdut gitu. tapi itu kan juga sangat massal gitu ya. Cuma kultur kita itu kan karena berbasis dari komposisi masyarakat kita memang banyak tribal sebenarnya. Tidak jauh dengan Afrika misalnya gitu. Jadi kita tuh punya ekspresi ritme dasar yang seperti tadi disebut sebagai simbol atau totem gitu ya, secara kesukuan masing-masing, dan kita tuh punya ritual masing-masing gitu. Nah, cuman memang yang agak masalah, dan dulu itu memang ekspresi dan menari bersama dalam ritual hasil panen, disebut seni kerakyatan itu sangat kenceng gitu. Tapi karena peristiwa besar politik 1965 dan represi seni bagian itu folk ya, kita bisa menyebutnya folk art, folk dance, itu direpresi habis. Jadi kita punya trauma, dan apalagi kalau kamu perempuan, apalagi gitu ya, untuk kamu mengekspresikan bergerak di depan umum itu sedikit rumit gitu, dan ekspresi itu jadi suka berujung salah, jadi kayak harus punya di tempat-tempat yang sudah didestinasikan gitu. Dan akhirnya kita semua punya ketidaknyamanan dengan tubuh kita sendiri juga gitu. Dan ragu-ragu untuk
mendalami bergerak sebagai satu wilayah kesenian gitu, karena terus ada satu trauma peristiwa besar juga gitu. Atau juga masalah image sebagai penari gitu ya, penari tanda kutip, entah tradisional, entah modern, entah apa, selalu punya apa ya, kayak semacam pencitraan lah gitu ya, pencitraan yang kurang menjadi pilihan umum gitu. Nah, jadi kadang-kadang aku juga ketemu entah klien kalau aku bikin kelas juga, aku selalu menekankan bahwa ini hal yang tidak perlu skill khusus, gitu ya. Ini cuma membutuhkan tubuhmu. Bahkan ketika tubuhmu pun memiliki keterbatasannya masing-masing, gitu. Jadi ini proses yang sangat personal, gitu ya. Dan aku bahkan juga selalu menyarankan bahwa kalau tidak nyaman, tutup mata aja. Jadi geraknya itu dari dalam memang. Dan ya akhirnya selama 3 tahun terakhir, aku coba di beberapa tempat, di Jakarta, pernah di Bogor, kemarin yang pasca pandemi sempat di Jepara, terus sekarang juga di Jogja, kadang-kadang ada dengan sekelompok teman juga gitu ya. Jadi memang dalam prosesnya ketika aku mulai belajar ini, pada akhirnya aku menemukan satu ritme di gerak elemen yang bisa aku sesuaikan dalam konteks Indonesia lah, karena terus itu lebih familiar untuk kita perkenalkan kita secara tubuh dan pemahaman kita secara alamiah itu tuh secara pengetahuan lebih oke ketika kita bicara elemen ketimbang ritmenya gitu. Karena menurutku orang Indonesia punya kepekaan merasakan yang lebih tinggi ketika sebenarnya dia terkoneksi pada alam. Dan seringkali aku juga memilih kalau bisa, itu tempatnya outdoor, ketimbang di dalam ruangan. Tapi sebenarnya ini praktek yang bahkan bisa kamu lakukan dalam sepetak kamar kamu sendiri. Jadi fleksibilitas range prakteknya tuh cukup besar gitu ya. Dan bahkan kemarin ya dengan kondisi pandemi ini aku juga mencoba untuk mencobanya online juga dengan Zoom gitu, dan ternyata lumayan bisa juga gitu. Jadi ya memang cukup surprising lah pandemi ini dengan segala keterbatasannya gitu, dan juga bagaimana knowledge pembagian pengetahuan dan pengalaman itu menjadi cukup penting di ruang-ruang ini gitu. Dengan ya mungkin kalau terus ketika dunia berjalan biasa saja tidak semudah ini gitu ya. Mungkin itu dulu. Masih ada yang kurang nggak ya? Mungkin aku tolong diingatkan gitu. Gimana? Oke. Aku ada pertanyaan lagi sih tadi waktu penjelasan kenapa prakteknya lebih prefer di outdoor gitu, karena misalnya karena kita terkoneksi dengan alam, kita bisa merasakan sesuatu yang lain gitu. Kira-kira bisa dijelasin nggak sih Mbak, terkoneksi dengan alam ini maksudnya apakah ada hubungannya sama yang aku pernah dengar katanya alam itu sebenarnya punya energinya sendiri gitu, punya kerjanya sendiri kayak gitu. Iya, jadi memang cukup sulit ya kalau, nah ini persoalan manusia modern sih menurutku. Buat aku dan teman-teman yang ada di Jogja itu mengakses alam itu tidak terlalu sulit gitu. 5 menit aku motoran keluar, sebelah sana udah sawah gitu kan. Sedangkan kalau di Jakarta itu taman kota aja susah gitu. Punya halaman rumah setengah mati gitu. Jadi mungkin ya ini adalah tipikal masalah manusia modern gitu. The lack of nature, kekurangan dosis alam itu tuh membahayakan. Aku nggak tahu, mungkin Giselle juga bisa nambahin tuh. Kekurangan dosis dengan alam itu membuat kita lebih gampang cemas dan panikan gitu. Kayak sisi natural kita tuh kayak kepentok tembok gitu ya, berada dalam satu square gitu. Jadi kadang-kadang untuk yang paling menarik kalau aku membandingkan sesi di outdoor, di alam terbuka dengan sesi di dalam ruangan.
Kalau di dalam ruangan tuh energi, kalau kita bicara energi ya, energinya tuh terkungkung ke dalam. Sedangkan kalau di open space, itu tuh seringkali kalau misalnya bagian elemen angin gitu, let's say, itu tuh pasti ada angin. Oh, gitu ya? Serius. Wow. Aku pernah di Poso, di satu danau gitu, bikin sesi itu, pas ada acara perempuan, itu ada api di seberang kami, di seberang danau tuh lagi ada kebakaran tiba-tiba di momen itu. Jadi aku sampai wow gitu. Ini oke, fine gitu kan. Jadi sampai menurutku sangat menarik ketika kita mencobanya di alam terbuka memang. Ada sensasi yang lain gitu. Walaupun kalau di dalam ruangan tuh juga ada fokus energi yang berbeda ya. Ada intensitas yang berbeda gitu. Tapi aku selalu sangat merasa ketika aku megang sesi yang di outdoor, itu aku terbantu dengan elemen mempermudahku untuk lebih membumikan lagi pengetahuan ini ke masing-masing orang gitu. Karena mereka feel-nya akan lebih kerasa gitu ketimbang di dalam ruangan gitu. Itu aja sih. Jadi memang aku tuh dulu terakhir juga sampai sempat request ke temenku yang suka bikin minta aku bikin kelas di sana. Aku bilang tolong cari outdoor dong halamannya orang siapa kek gitu kan. karena kita waktu itu umpel-umpelan 16 orang di lantai 3 yang memanjang dan memastikan kita nggak saling nabrak gitu. Sebenarnya biar ekspresinya jauh lebih lepas gitu. Ruang yang mereka ambil tuh bisa lebih banyak gitu. Karena ini masalah kesadaran tubuhnya dan ruang di sekitarnya gitu. Jadi memang yang menarik seperti itu. Dan masalah interkoneksitas, aku nggak tahu apakah Gisela juga bisa menjelaskan that nature dose ya secara psikologis gitu ya. Kalau dalam pengalamanku seperti itu sih gitu. Jadi sebenarnya oke. Kalau secara pengalaman aku bisa menjelaskannya sih. Jadi kita sebagai manusia selalu punya sisi liar tanda kutip ya. Aku nggak tahu nih dalam psikologisnya mungkin nanti aku nggak tahu bisa dibantu Gisela. Sisi wildness yang mungkin secara DNA, secara gen gitu ya. Dulu itu terbentuk gitu ya. Yang dulu kan kita hidup sama alamnya tuh deket banget. Memori kita dengan alam tuh sangat deket banget dan sangat on the survival level and everything. Masa berburu, meramu dan sebagainya. Ada aspek-aspek natural dari kita alamiah secara senses itu sepertinya ya. Kalau misalnya aku kalau lihat tribal dance itu tuh ada sesuatu dalam diriku yang pasti tergerak gitu. Yang pengen ikutan gitu kan. Tapi kayak ada ada rawness gitu loh yang terus pengen diekspresikan lepas gitu. Ketika terus ada panggilan-panggilan seperti itu dan misalnya tapi kalau di elemen itu seringkali aku coba lepasin di fire gitu loh. Dan aku juga lagi bangun satu mekanisme where you can kalau kamu punya sisi gelap, kamu ekspresikan di space itu, gitu. Jadi, bagian yang paling liar dari kamu tuh keluarin aja, gitu. Itu tuh emang satu bentuk eksperimen yang lagi aku coba sih, dan aku pasti selalu harus lihat-lihat orangnya dulu, gitu. Siap nggak, gitu. Karena aku juga harus hold space-nya juga, gitu. Jadi, menurutku itu kadang-kadang yang, kenapa kalau di alam jadi lebih mudah karena yang alamiah itu memang it's the wilderness gitu loh. Bukan liar secara negatif ya. Celakanya kan keliaran itu selalu dalam peradaban kita definisinya itu selalu untuk penaklukan dan ditundukkan dan sekarang kan kita berada di dunia dengan kesadaran yang berbeda ketika kita melihat keliaran itu seperti apa gitu. Mungkin itu ya. Berarti yang aku tangkap apakah kemudian ketika kita semakin disconnected sama nature itu sebenarnya anxiety kita bisa bertambah gitu ya, meningkat gitu. Karena sebenarnya mungkin ketika melakukan meditasi gerak aja sebenarnya kita bisa koneksi sama inviting sama elemen-elemen yang
nature gitu kan. Iya. Apakah salah satu penyebab anxiety selain trauma adalah being disconnected with the nature gitu kan? Monggo Gisela. Ya silakan. Ya, jadi kalau berhubungan dengan nature gitu ya, ketika kita berhubungan dengan alam, kita menyadari ada sesuatu yang lebih besar dari kita. There's something bigger than us. Dan rasa bahwa kita terkoneksi dengan sesuatu yang lebih besar, itu tuh kesadaran akan spiritualitas. Dan ketika kita menyadari ada kesadaran spiritualitas itu, gitu ya, bahwa kita menyadari kita punya connectedness, kita punya hubungan, gitu ya, keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar. Secara penelitian tadi saya pernah baca, gitu ya, bahwa itu kemudian mereduce semua yang tadi respon-respon trauma survival tadi, gitu ya. Ketika kita punya sense of that, gitu, kita jadi merasa bahwa I have someone, saya punya seseorang, saya punya sesuatu yang bisa saya andalkan, yang saya merasa connected. Dan dari penelitian-penelitian dari beberapa guru-guru yang saya juga dengarkan terkait dengan trauma juga gitu ya, salah satu yang kita perlu bangun dalam relasi trauma healing gitu ya, dalam relasi pemulihan trauma adalah bahwa kita membangun suatu relasi yang aman. Aman untuk apa? Aman untuk dia berproses. Untuk memproses semua respon-respon trauma tanpa merasa dijudge, tanpa merasa dipermalukan, tanpa merasa bahwa it's wrong gitu ya. Nah, ketika kita berada di alam, yang tadi Mbak Astrid jelaskan secara sejarah gitu ya, kebetulan teman-teman Mbak Astrid ini sejarawan, sejarah gitu ya, dan itu sangat berhubungan dengan kondisi psikologis kita. Jadi salah satu ahli psikologis psikolog gitu ya, ahli psikologi mungkin nanti teman-teman boleh lihat gitu, namanya Jung gitu ya. Ahli ini mengatakan bahwa di dalam diri manusia, selain karakteristik yang ada di dalam diri kita pada saat ini, kita memiliki yang namanya collective memory. Gitu yang tadi Mbak Astrid jelaskan. Dulu kan kita itu type ya gitu ya. Itu manusia yang primitif yang sangat tergantung pada alam. Sehingga insting itu masih sebenarnya ada di diri-diri kita. Cuma ya karena kita sudah berevolusi beratus-ratus tahun, kita sudah beradaptasi dengan lingkungan kita yang berada sekarang gitu ya, yang mungkin ada di semi-semi perkotaan atau ada yang di kota besar seperti kita, tentu kita punya nature yang udah berbeda dari orang nenek moyang kita zaman dulu. Tapi kemudian ada sense-sense yang masih bisa terbangun. Tadi contohnya Mbak Astrid nyampein, kalau kita dengar tentang ada nada-nada, ada suara-suara yang kayaknya tuh membangkitkan kita, gitu ya. Atau tadi sistem ketubuhan kita sebenarnya masih primitif juga yang tadi survival mode on itu gitu ya. Jadi ketika kita berada dalam alam itu sangat membuat kita merasa connectedness, dan rasa connectedness itu membantu kita merasa lebih mampu, lebih resourceful, dan tadi ternyata secara ketubuhan dilihat ternyata ketika berada di alam menurunkan detak jantung yang tadinya berdebar-debar gitu ya, ketegangan-ketegangan tubuh di otot-otot, atau juga mengurangi si hormon stres. Hormon stres itu ketika tadi kita lagi ada peristiwa traumatis atau kita mengalami dampak-dampak dari peristiwa traumatis, badan kita terus-menerus mengeluarkan stres hormon. Kortisol namanya. Itu yang membuat tubuh kita menjadi sangat lelah. Dan banyak dampak-dampak psikis ya, banyak dampak psikis dan fisik.
Sehingga tadi yang Mbak Astrid sampaikan, makanya emang, dan saya juga mengalami sih Mbak, dan lagi mempelajari juga, dan saya banyak belajar dari senior saya yang juga psikolog, tapi juga mempelajari pendekatan-pendekatan yang menggunakan gerak tubuh. Dan itu menjadi salah satu cara gitu ya, seperti meditasi gerak yang Mbak Astrid akan jelaskan lebih dalam gitu ya. Itu juga menjadi salah satu cara entrance kita untuk membantu kita yang memiliki rasa-rasa trauma terutama itu untuk membantu mengolahnya. Mungkin itu ya, Mbak Astrid dan Reh. Oke. Dari yang aku tangkap tadi ya, kan masing-masing orang punya ini ya, punya caranya sendiri untuk penanganan pemulihan trauma gitu. Nah, bagaimana kita bisa tahu gitu ya, meditasi gerak ini cocoknya di kita tuh gimana gitu? Bagaimana kita mencobanya gitu? Misalnya contohnya gini, aku mau nyoba tapi misalnya ragu gitu. Yang mesti dilakukan pertama tuh apa gitu? Oke. Iya, oke. Jadi memang kebingungannya mungkin dari mana memulai ya. Sebenarnya di situ. Jadi dulu kan aku nyasar ke sini gitu. Karena aku disuruh meditasi diam tuh susah gitu. Sederhananya gitulah. Terus aku sempat yoga cukup lama, sekarang lagi balik lagi justru. Tapi akhirnya aku merasa ada di fase di mana aku membutuhkan flow ya, semacam flow yang mengalir yang lebih gitu. Dan itu ya nggak apa-apa dengan, bahkan sekarang misalnya ketika aku balik lagi ke praktek yoga itu sensasi kedalamannya udah berbeda sekali gitu, karena aku mungkin lebih paham lagi soal pengalaman ketubuhan itu justru karena aku 3 tahun ini fokus mengolah perbagian gitu ya. Jadi memang biasanya sih memang itu sesederhana kita belajar melemaskan dan menggerakkan semua bagian tubuh yang tidak pernah kita gerakan dulu deh. Apalagi kita kan misalnya banyak yang cenderungan di depan komputer atau screen, dan kesulitan kita adalah justru tidak bergerak sama sekali, bahkan mungkin tidak punya mekanisme olahraga, atau seumur-umur bahkan nggak olahraga. Ini masalah manusia modern sekali gitu ya. Dan kadang-kadang kita juga harus di-push, aku pun seperti itu, misalnya harus ikut kelas yoga dan harus bayar jadi rajin gitu kan. Hal-hal seperti itulah. Tapi memang ini masalah kesadaran tubuhnya sih akhirnya, karena ya kadang mungkin baiknya mencoba satu sesi, ya karena memang harus ada guide-nya tetap gitu ya, harus ada seseorang yang memfasilitasi atau membimbing. Habis itu bisa dicoba sendiri-sendiri pelan-pelan gitu. Dan aku lebih berperan di sana sekarang pada akhirnya untuk bantu bimbing sama memfasilitasi metode ini gitu. Dan aku mencoba menyederhanakannya sesederhana mungkin untuk orang-orang yang beginner dan juga orang yang baru mulai gitu. Ya sebenarnya memang info-info ini bisa saja kamu dapatkan online ya, di YouTube juga ada penjelasannya dan sebagainya gitu. Tapi memang mungkin secara pengalaman harus dialami dulu ya gitu. Dan kalau dari berbagai pengalaman aku mendampingi kelas, kalau pengalamanku pribadi itu kelas yang pertama itu membuat perubahan beban fisik
yang sangat signifikan di hari berikutnya gitu. Jadi abis kelas sekitar 1 jam, ada Mbak Ala di sana waktu itu kayaknya, di satu kelas. Tapi kayak, karena ada satu sesi yang kita dibolehin untuk sambil bergerak, kita berteriak juga bersuara gitu. Dan jadi ada satu momen yang aku merasa mengeluarkan satu suara yang sangat dalam gitu loh. Dibantu dari proses gerak yang mungkin udah panas lah, udah 40 menit gitu. Dan itu kayak keluar semua gitu. Dan besoknya komentar orang sih, Trik kalau kurusan gitu. Padahal ya kan baru sehari, masa langsung efek sih, nggak mungkin dong gitu kan. We wish gitu kan. Tapi itu tuh akhirnya yang kusadari adalah jadi di pundakku tuh kayak semacam ada tumpukan, entah energi, aku nggak tahu ya, menyebutnya sebagai energi atau bentuk beban gitu, sama di perut. Dan aku sadar banget bahwa hari berikutnya itu kayak setengahnya hilang. Tapi kan itu nggak bisa dijelaskan secara medis gitu, gimana ya, cuman tapi kelihatan ya. Gitu. Dan aku jangan-jangan gitu ya. Dan jangan-jangan itu tuh semacam kayak emotional baggage atau energetic stagnation gitu, kayak stagnasi secara energi gitu, yang masalahnya tuh di shoulder, masalahnya di perut. Ya jelas itu emosi dan beban dan semuanya lah. Jadi yang paling menarik dari praktek gerak aku rasa adalah bagian tubuh mana yang merespon dan terrespon, itu akan menjelaskan sebuah peristiwa, atau dua, menjelaskan letak persoalan. Jadi kemarin terakhir aku kira-kira itu nggak sih kira-kira definisi the body keep the score tuh sebenarnya itu nggak sih? Bisa jadi sih. Karena kayak kemarin aku ada satu sesi, ada satu klien di sesi yang ketika elemen api ya biasanya. Memang elemen api itu biasanya cukup signifikan lah, karena aku akan aku akan meminta kalau saatnya emosi kamu dikeluarin di sini, entah bentuknya kemarahan atau apa, dikeluarin aja, bergeraklah di sini, di ruang yang ini, di bagian yang ini gitu. Wah, itu biasanya pada meletus-letus lah gitu. Dan kemarin tuh sempat satu orang cukup heboh, jadi sempat aku harus tarik ke pojokan dulu, yang lain tak suruh ini, karena hampir berteriak, histeris gitu. Jadi memang semi katarsis ya gitu. Dan aku harus mengamankan dia dulu, dan itu ternyata begitu ditanyain pelan-pelan itu dia pernah mengalami pelecehan seksual ketika dipegang di bagian bahu sebelah sini, dan tiba-tiba itu rasa marah dia dipegang tuh keluar gitu. Dan itu dia nggak sadar gitu, maksudnya aku kira aku sudah selesai dengan itu gitu, aku kira itu aku nggak apa-apa gitu. Wah, ternyata itu dari badannya keluar, dia marah itu dia keluar. Dan kemarahan itu dikeluarkan pas lagi bergerak itu, entah dari respon badannya, entah dari gerakan dia mengekspresikan itu gitu. Jadi kadang-kadang it's quite fascinating ya. Jadi cukup menarik ketika kita melihat, karena kan kita masuk ke dalam, ketika sedang memfasilitasi itu sebenarnya aku masuk juga ke layer kesadaran orang gitu ya. Ada satu lagi dulu juga satu kasus, dia dulu anak pesantren lah gitu ya, dan anak ini cukup kritis. Lalu dia ikut kelasku, efek dari setelah kelas itu dia nangis nggak berhenti sejam. Jadi kayak terseduh-seduh gitu. Kayak itu tuh emosi yang keluar terus-menerus, dia nggak bisa hentikan gitu. Dan aku bilang jangan dihentikan, biarin gitu. Jadi keluarin aja, nggak apa-apa. Itu efek badan kamu membersihkan segala tumpukan emosional yang mungkin selama ini kamu represi begitu dalam. Itu begitu kamu gerakan dan itu muncul ke permukaan, gitu. Dan muncul di momen itu. And it's okay gitu. It's okay to be there gitu ya. Jadi yang mungkin yang kadang-kadang orang kadang-kadang budaya kesopanan kita tuh tidak menjadikan kita jadi diri sendiri gitu. Kita kadang merasa, aduh aku kalau begini, ya orang nangis di publik lah karena terharu, entah karena sedih, entah karena marah.
itu aja kadang-kadang kita merasa bersalah untuk ketika kita misalnya mengungkapkan emosi atau perasaan gitu loh. Padahal ya emosi dan perasaan semua orang juga punya gitu. Jadi kadang-kadang ya aku merasa apa ya, untuk kadang-kadang ada momen-momen yang aku merasakan dalam memfasilitasi kelas gerak ini semacam mendobrak kesadaran orang-orang juga sih gitu. Karena kadang-kadang seperti kata Gisela gitu, kita tidak tahu skor kita tuh udah di level mana gitu loh. Betul. Dan ya itu aku kadang-kadang juga kenapa terus aku ketemu Anas, ketemu Gisel itu karena ini kayaknya ke depan kita kayak harus butuh pendampingan psikologis gitu. Dan apa? Karena ini ternyata memang cukup apa ya? Cukup menarik untuk kita olah bersama mungkin ya sebagai sebuah tawaran metode gitu ya. Dan aku senang banget sih selalu dapat masukan-masukan ini gitu dari teman-teman psikolog gitu karena dan juga bisa bertukar pikiran juga share pengalaman soal klien atau soal studi kasus tertentu gitu karena aku juga merasa mencoba sebuah metode dengan khalayak umum selalu membutuhkan pendampingan yang juga perlahan gitu makanya aku tuh juga nggak pernah suka kalau aku harus handle lebih dari 15 orang gitu. Aku sangat mengukur itu. Kadang aku bahkan lebih senang ketika itu di bawah 10 atau bahkan 5 gitu. Karena terus kamu bisa menggali satu persatu juga gitu loh. Ini bukan masalah harus mendatangkan begitu banyak orang gitu. Ini bukan di situ karena menurutku ini proses yang sangat dalam yang harus diolah dengan sangat hati-hati juga gitu. Jadi memang bisa kita praktekkan di rumah, tapi memang aku rasa proses pendampingan dan pengetahuan yang jelas itu juga harus kita lakukan dengan hati, terutama orang-orang yang punya kondisi ya. Itu juga penting menurutku gitu loh. Jadi mungkin memang pada aku sih awalnya aku awalnya tuh ikut kelas sampai terus ketemu orang-orang yang akhirnya jadi guruku. Jadi aku juga selalu check-in sama mereka, baik urusan kelas, baik di proses ketubuhan dan gerakku sendiri gitu. Jadi memang aku ada disiplin itulah untuk memastikan bahwa ini tidak keluar jalur atau bahwa trauma itu kan memang penanganannya tetap harus di ranah psikologis gitu loh. Jadi aku sih sangat terbuka gitu dengan atau selalu menyarankan orang-orang yang aku pegang juga memastikan bahwa mereka berada dalam posisi yang oke atau mereka juga membutuhkan bantuan itu. Jadi dia tuh bisa menjadi sesuatu yang beriringan bersama gitu loh, saling melengkapi, nggak yang cuman sendiri-sendiri terus nggak jelas alurnya gitu. Lebih itu sih. Itu dulu mungkin. Boleh? Ada pertanyaan ya dari Mbak Ani Septiani. Mbak Ani boleh nanya langsung ke Mbak Ella. Kayaknya udah di chat ya. Iya. Oke, mungkin aku langsung baca aja ya, karena kita udah sekitar jam 8 sekarang. Oke, menarik banget ya dengar penjelasan Mbak Astrid. Oke, Mbak Ani Septiani, apakah kita sih dalam proses penyembuhan trauma bisa memahami sikap toxic parenting dari orang tua kita, bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupnya, sehingga kita bisa menerima toxic parentingnya, mencoba untuk merilisnya. Adakah metode yang bisa dilakukan untuk bisa memahami hal tersebut? Oke. Ya, mungkin ini yang dimaksud adalah berdamai gitu ya, dengan kondisi parenting yang toxic itu, meskipun again, lagi-lagi aku dan Ana sering menyampaikan ya ketika kita memberikan webinar seperti ini, memang kita perlu memberikan note sedikit bahwa seringkali tidak semua pertanyaan kita bisa langsung jawab secara lengkap karena sifatnya sangat personal nih. Kayak pertanyaannya Mbak Ani ini, saya perlu tahu dulu nih kira-kira proses pemulihan atau trauma healing yang Mbak Ani sudah alami ini sejauh ini prosesnya seperti apa gitu ya. Kemudian toxic parentingnya seperti apa gitu. Jadi dan apakah sudah memang pada tahap kita
bisa berdamai. Karena yang tadi Mbak Reza juga ilustrasikan, ada tahapan-tahapan pemulihan yang memang belum, ataupun saat ini ya memang lagi marah nih, gini misalnya lagi marah nih dengan orang tua kita. Kita lagi bener-bener grieving nih, kenapa kok kita punya orang tua kayak begini. Jadi ada saat itu misalnya, let's say ya, kita berada dalam posisi itu, kita nggak perlu memaksakan atau menuntut diri kita, belum perlu lah gitu, nggak ada tidak ada keharusan, tidak ada tahapan-tahapan yang baku ketika kita membicarakan mengenai pemulihan trauma. Jadi pemulihan trauma itu saya menyadari bahwa ada tadi penjelasannya gitu ya, penjelasan secara konsepnya ada, bisa menjadi salah satu pemahaman kita untuk memahami proses-proses yang kita alami, gitu ya, yang kita jalani. Tapi untuk step by step for ourselves, buat diri kita masing-masing, itu biasanya sangat beragam. Misalnya contohnya Mbak Astrid sendiri tadi ya yang diceritakan, ya aku menyadari ada sesuatu yang traumatis di dalam diri saya. Akhirnya saya mencoba, katanya pakai meditasi, oke aku coba meditasi. Ternyata dalam titik tertentu meditasi it's not work. Ya nggak apa-apa orang lain bilang it works. Ada orang yang cocok. Misalnya saya cocok dengan meditasi meskipun terus belajar gitu ya. Tapi ada yang nggak cocok, ada juga. Klien-klien saya ada yang bilang, Mbak, aku nggak bisa disuruh belajar nafas berkesadaran aja buat mereka sulit. Oke, that's okay. Let's find another else gitu. Nggak apa-apa, kita cari yang lain. Kayak Mbak Astrid akhirnya explore. Meditasi suruh duduk diam, it's scary for me. It's not work for me. Ya nggak apa-apa, kita cari yang lain. Gitu ya. Jadi tahapan-tahapan, step by step-nya, proses-prosesnya juga kadangkala tidak pasti gitu Mbak Ani. Jadi metode apa yang bisa dilakukan saya belum bisa jawab. Kenapa? Karena saya nggak tahu persis kondisinya Mbak Ani ini seperti apa. Tapi saran aku ketika sekarang berarti Mbak Ani punya kesadaran, orang tua aku toksik dan aku sangat pengen menerima berdamai, terus release, let it go gitu ya. Gimana ya caranya? Kalau udah punya kesadaran itu, seek your path gitu ya, cari jalannya. Apa nih yang membantu saya? Mulai dengan refleksi dulu misalnya. Sejauh ini apa yang membantu saya menghadapi situasi toksik ini? Yang sederhana dulu deh. Yang membantu dan yang tidak membantu. Coba dikenalin dulu, itu dulu aja. Dicoba. Nanti mulai explore tadi yang Mbak Astrid sampaikan dan saya setuju, kita bukannya ingin tidak percaya pada kemampuan teman-teman untuk healing, no. Everybody has a power to healing themselves gitu ya. Kita punya power, kita punya keberdayaan untuk memulihkan diri kita. Tapi pada saat rentan seperti ini, ketika kita masih punya dampak-dampak trauma yang cukup intens, seringkali memang kita butuh bantuan. Butuh bantuannya apa? Supaya kita merasa, kalau istilahnya tanda kutip nih, ada yang megangin. Ada yang ngejaga. Kenapa? Karena seringkali rasanya tuh kurang aman. Kalau kita ngerasa kurang aman, kita nggak kayak stuck. Kita rasanya takut terus. Kita rasanya tuh kayak nggak maju-maju. Dan tadi balik lagi yang saya sempat sampaikan dari pembelajaran-pembelajaran saya gitu ya, connectedness itu ternyata sangat memulihkan. Perasaan bahwa saya terkoneksi dengan orang lain, dengan non-judgmental, yang mana itu sesi-sesi trauma healing biasanya ya, fasilitator trauma healing seperti Mbak Astrid. Makanya tadi Mbak Astrid sampaikan, ya aku berusaha memahami dari sudut pandang serta klien-klien saya. Sesuai butuh energi yang sangat besar. Bahkan kalau saya kalau saya pribadi untuk sesi kelompok, saya sangat jarang untuk trauma healing yang benar-benar dalam. Karena saya biasanya sesi one on one. Mengapa kayak Anas juga, kalau Anas mungkin teman-teman tahu teman-teman kita nih namanya Anastasia
Trio, dia juga seorang psikolog gitu ya, kita sering sharing, dan kalau kita mengadakan group session, kita perlu tahu load kita apa di dalam grup tersebut. Kenapa? Karena healing is about the energy juga. Emotions is about the energy. Makanya kerasa di badan kita. Di yang Mbak Astrid contohin gitu ya. Jadi itu yang sedikit untuk Mbak Ani yang bertanya, coba dulu identifikasi apa yang membantu saya sejauh ini, apa yang tidak membantu saya untuk menghadapi situasi toxic parenting. Selebihnya, cobalah untuk mencari mentor, fasilitator, metode-metode. Kalau mau ke psikolog, monggo silahkan. Nanti kalau mau ke aku, nanti DM aku boleh. Atau nanti kalau misalnya kondisinya, misalnya saya rasa, oh ini kayaknya rujuk rekan saya juga akan memberikan informasi, gitu ya. Itu please, gitu. Please do, seek help. Gitu. It's not something yang bikin kita lemah, sesuatu, dan rasanya mungkin rasanya awkward, aneh ya di awalnya karena nggak biasa. It's okay, gitu ya. Tapi cobalah dulu. Coba dulu apa yang rasanya nih bisa diusahain. Oh, aku bisanya dengar-dengar yang sesi-sesi seperti ini dulu, ada tuh yang kayak gitu. Aku menemukan beberapa rekan-rekan, udah deh aku ikut yang kelompok dulu, yang dimana aku bisa duduk di depan Zoom aku matiin kamera dulu, aku dengerin aja gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi do what you can do, every little is count gitu ya. Setiap langkah kecil itu bisa membantu kita nantinya gitu ya. Jadi itu dulu untuk Mbak Ani ya, Mbak Ani. Oke. Aku nambahin dikit boleh? Ada lagi? Oh, boleh. Silahkan. Ya sebenarnya kalau di pemahaman ketubuhan ya, akhirnya tuh base-nya sih Chinese medicine ya. Cuman ini dipakai di yoga, dan aku juga sering menemukan kasus-kasus gitu ya. Jadi kalau yang terasa nggak enak atau punya bermasalah terkait dengan parents ya, ini kita bicara soal orang tua, energi maskulin dan feminin yang dasar dari tubuh kita itu terlihat dari sisi kanan dan sisi kiri sebenarnya. Jadi kalau kanan merasa tidak didukung atau kurang support, itu biasanya lutut kanannya sakit atau cenderung punya masalah di kaki. Kalau itu kalau punya masalah sama bapak. Atau male atau maskulinitas pada umumnya. Kalau sebelah kiri itu sama ibu dan yang feminin. Gitu. Kalau kenapa kaki misalnya? Kalau kaki itu masalahnya support. Kalau merasa kurang disupport, finansial lagi nggak bagus, itu pasti lutut yang kena. Gitu. Tiba-tiba merasa nggak bisa jalan. Itu ada di kasus-kasus ekstrem. Aku bahkan pernah mengalaminya juga gitu, kayak tiba-tiba nggak bisa jalan, atau tiba-tiba punggungnya froze, shoulder-nya froze, dan itu kadang nggak bisa dijelasin secara medis ya. Tapi it's apa yang menarik itu, kalau kita bicara fondasi itu seringkali kaki, kalau parents ya. Dan apakah kita cenderung punya masalah sama ibu atau lagi punya masalah sama bapak, itu kaki kamu mengatakan segalanya. Dan yang sebelah mana gitu. Itu sih tambahanku. Mungkin itu sebagai yang menjelaskan kalau misalnya kita lagi dalam kondisi depresi gitu, orang bisa sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur gitu. Oh iya, ya sangat. Aku pernah froze punggung, pernah. Atau overwork, merasa overwork, itu bahu kanan nggak bisa dinaikin misalnya. Karena terus menaruh semua beban di sisi aktifmu terus menerus gitu. Nah itu kadang-kadang ada keterhubungan semacam itulah. The body doesn't lie gitu. Gak bohong, badan tuh gak bohong gitu sih. Dan biasanya kalau udah sampai badan tuh artinya sangat overwhelmed. Ya nggak Mbak Astrid? Betul. Itu udah harus meminta perhatian sangat urgent. Udah sangat message-nya jelas gitu. Udah. Iya. Oke. Yang lain ada yang mau tanya lagi? Masih mau nambahin Mbak Astrid? Udah sih. Udah itu dulu. Ya. Ada yang mau bertanya lagi kah yang lain?
Mungkin kita masih punya waktu sedikit ya, Rea. Mau ada yang langsung tanya juga boleh loh, nggak harus Iya, gitu. open mic juga nggak apa, Open buka mic. mic-nya. Silahkan teman-teman kalau ada diskusi, pertanyaan, atau komentar juga that's okay. Ya, Aku dan Mbak Astrid happy ya kalau ada yes, monggo. yang Ada yang belum mau jelas. ditanya. Ada yang kurang jelas mungkin dari tadi kan karena aku melihat penjelasan kita sebenarnya sangat sangat kaya, aspeknya banyak banget. Mungkin ada teman-teman yang baru tune in gitu terus pengen yang tadi gimana Mbak maksudnya gitu, that's okay juga gitu. Silakan. Sore ada pertanyaan ini dulu kita. Oh iya, aku mau nanya gini, misalnya bisa nggak kita kira-kira dikasih contoh meditasi geraknya dalam bentuk praktek sebentar aja. Meditasi Oh, gerak. yang simple aja, Mbak. Oke, ya yang simple sih. Bentar, aku lagi duduk. Tapi ya sebenarnya kan yang paling enak kali ya, yang apa yang paling mudah dilakukan dan cepat kali ya. Oke, seringkali kan kita sangat overwhelmed dengan apalagi hari-hari ini kayaknya gitu. Nggak bisa grounding, merasa tidak bisa membumi gitu ya. Aku selalu menyarankan ya udah sebentar aja, misalnya kayak aku nggak tahu ya kelihatan apa nggak nih, tapi maksudnya kayak misalnya kalau kaki itu gimana ya, bentar ini susah juga nih, bentar. Tapi intinya ya kayak tadi misalnya merasa, kelihatan nggak ya? Kelihatan? Kelihatan. Jadi misalnya tadi urusannya lutut di sini nih. Jadi metode grounding yang paling cepat itu sebenarnya tinggal take step aja. Jadi tinggal mulai digerakkan kayak gini. Jadi benar-benar dirasain telapak. Jadi kayak telapak kakinya tuh semua full dijejakkan gitu. Sambil digerakkan, pilih musik yang Mbak. Pilih musik yang agak beatnya tuh aku suka banget African drum ya, biasanya yang sifatnya drum. Karena dia tone-nya pasti sangat earthy tone gitu. Jadi dia kayak kalau energinya drum, apalagi African drum, tribal fusion, itu dia pasti akan ya ini aja, ini dulu nih. Maksudnya jadi cuman ngaktifin dari lutut, telapak lutut naik ke pinggul. Kalau emotional release, kalau perempuan yang lagi mens, itu tuh sini digerakin. Bagian sini. Jadi cuma kan orang tuh kadang suka malu kali ya. Karena ini bisa jadi sangat gitu. Gerakan yang seperti ini itu kan memang nggak semua orang berani bergerak seperti ini misalnya gitu. Jadi tapi ini akan sangat membantu mekanisme kita memproses emosi juga pas lagi menstruasi untuk mengurangi ketegangan gitu. I see. Gitu. Dan kalau juga merasa ini yang basic-basic aja, yang umum biasanya keluhan-keluhan tuh kalau emosional itu memang merasa emosional itu coba gerakinnya bagian perut, bagian pinggul, bagian ini masalah. Atau bahkan merasa yang anak-anak kreatif block itu bagian di sini, itu bagiannya di pinggang, pinggul, perut, itu semua deh. Jadi jangan malu-malu bergeraknya. Maksudnya karena asumsinya kalau orang itu gerakan yang sangat seksual gitu ya, sensual, seksual gitu loh, sangat tabu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita bergerak sendiri di kamar sudahlah gitu kan. Siapa yang melihat juga gitu kan. Tapi bahwa kamu sedang memproses sesuatu dengan tubuhmu sendiri itu hubungan yang paling penting sih menurutku. Kalau masalahnya grounding ya udah yang fokusnya kaki. Dari kaki pasti naik ke atas gitu ya. Kalau merasa misalnya sesek gitu ya, kayak lagi secara lagi nggak bisa berekspresi atau lagi nggak bisa, itu juga satu perut, tapi
Aku selalu sarankan, ini juga pasti di yoga, yang biasa yoga tuh juga pasti kerasa deh. Itu dadanya dibuka. Tangannya, ininya apa, bahunya tuh diputer, digerakin, di flow aja gitu. Jadi yang paling enak dari praktek gerak, itu kamu bebas bergerak kayak apa, mau mau seperti apa itu udah nggak ada yang nilai, nggak ada yang harus menentukan kamu harus bergerak seperti apa gitu. Yang penting bagian-bagian yang tidak pernah kamu gerakan itu tersentuh. Mau lambat, bahkan kadang ada orang yang diam aja tapi kayak 1 menit baru ke kanan, ke kiri, itu nggak apa-apa. Ada orang yang pace-nya tuh sangat cepat. Udah kayak gasing muter gitu. Jadi itu memang tergantung, benar-benar tergantung energinya masing-masing. Lalu wilayah kenyamanannya masing-masing juga gitu. Wah, Nas, hai. Jadi mana? Ya, dia baru masuk. Oke. Jadi tapi ya itu. Jadi kalau shoulder itu seringkali beban ya. Ini cowok sering pasti. Punggung juga nih. Ini jadi shoulder tuh masalah juga membuka hati. Kalau lagi abis sakit hati ini kita pengennya bungkuk begini, udah begini aja gitu. Jadi postur tubuhnya tuh pengennya meluk diri aja recovery-nya. Ya nggak apa-apa sambil dipuk-puk gini. Tapi kalau terus kita memilih untuk membukanya tuh, itu tuh akan terasa satu kelegaan. Tadinya fisik, gitu ya. Tapi nanti pelan-pelan dadanya tuh yang sesek-sesek tuh udah agak mulai hilang gitu. Dan sambil nafas, jelas. Jadi kebanyakan praktek ini akan mempush kamu untuk mengolah nafasmu dengan baik gitu loh. Karena misalnya sesi 1 jam, itu pasti ngos-ngosan banget. Aku pasti kasih jeda 2 menit, 3 menit, 5 menit gitu. Karena akan butuh banyak dehidrasi, air, minum air, break sebentar gitu. Karena juga aku akan ngasih satu ruang di mana mereka lagi mengolah dulu sensasinya gitu. Karena tiba-tiba yang selama ini nggak diolah nongol semua dalam 5 menit gitu. Jadi mungkin buat orang yang mengalaminya awal-awal bisa menjadi satu ada kesan liberation gitu ya, membebaskan perasaan terbebaskan gitu dari kungkungan apapun makna kungkungan itu gitu, entah itu proses luka mereka, proses trauma, proses harus berhadapan dengan judgment society atau keluarga atau orang lain all the time. Gitu. Dan di momen itu mereka bisa jadi dirinya sendiri aja gitu. Aku sebisa mungkin di 1 jam itu kamu bisa jadi dirimu sendiri, paling tidak berkenalan deh gitu. Yang biasanya kan emang di situ orang banyak punya kesulitan gitu loh. Apalagi kita nyaman dengan tubuh kita sendiri ya sebagai perempuan gitu kan. Laki-laki juga sih, tapi kayak maksudnya terlalu banyak ketentuan-ketentuan dan labelisasi dan everything lah. Dan itu yang seringkali terus membuat sebenarnya kayak gerakan orang itu mental state-nya kelihatan sih kalau terus dari proses dia bergerak sebenarnya. Bahkan kayak Ala yang guru yoga itu juga pasti bisa notice kalau dia masih kaku di bagian mana tuh pasti juga akan punya kepekaan nanti dalam proses melihat gerak tubuh seseorang atau posture atau gesture gitu. Dan aku rasa yang paling dalam pengalamanku mendampingi beberapa orang itu momen mereka bisa mendapatkan titik liberation itu sih yang selalu ku banggakan dan kurayakan bersama gitu loh sebagai saksi mata gitu. Jadi oke, she get it or he get it gitu. Itu penting banget untuk kamu disaksikan, diakui, diterima sebagai diri kamu sendiri dan menjadi diri kamu sendiri di ruang itu gitu. Dan itu hanya kamu dan tubuhmu gitu. Jadi memang aku rasa itu sih hal yang penting kalau dari meditasi gerak ya, dari based on experience dan bagaimana itu dipraktekkan gitu ya. Ya hal-hal tadi mungkin kayak fokus di bagian-bagian tubuh tertentu atau menganalisanya
lebih jauh gitu ya, bisa di ya nanti misalnya habis sesi ini yang mau tanya secara pribadi dan sebagainya monggo gitu ya. Aku di Jogja sedang mencoba untuk bikin kelas lebih reguler sebulan sekali. Jadi kalau ada yang di Jogja atau mau ke Jogja khusus dengan itu akan ada ruangnya gitu. Jadi ya karena aku rasa juga restriksi movement ya gitu. Selama pandemi itu memang cukup numpuk dengan banyak orang gitu ya. Jadi memang lagi pada butuh mekanisme rilis yang cukup lebih sering mungkin. Kayaknya itu dulu deh. Nah, kita ke depannya sih juga akan ada acara-acara lagi kan. Nanti akan ada workshop juga kan dengan Mbak Astrid gitu. Nanti tanggalnya nanti akan ada update-nya lagi. Terus kemudian sebenarnya kan kita dari Art Relief itu promoting untuk pemulihan tapi melalui seni gitu. Jadi ada meditasi gerak, ada juga misalnya contohnya melukis gitu Seni kan. musik. Oh, seni musik. Seni lukis. Oh iya, seni lukis. Nah, kemudian nanti sih ke depannya kita akan bikin lagi acara yang sama, tapi ada workshopnya gitu, ada workshopnya khusus untuk workshop gitu sama Mbak Astrid nanti. Kemudian juga ada yang misalnya mau ikut pameran, kita akan bikin buka submission gitu, open call. Jadi artinya gini, aku sama teman-teman promoting bahwa semua orang itu bisa bikin karya, entah itu melukis, entah menggambar gitu. Seni menggambar. Betul, di luar dari misalnya estetiknya gimana itu kita nggak ini, yang penting make art gitu. Jadi bagaimana di masa pandemi ini tuh kita channeling banyak hal gitu ya, terutama juga yang aku belajar kemarin kan juga dari Ella, dari Anas untuk regulasi emosi gitu, gimana regulatingnya gitu. Dan si karya-karya ini nanti bisa dikumpulin di kita gitu, karena memang kan tujuan awalnya adalah kita mau bikin pamerannya itu berkala gitu. Jadi setiap berapa bulan sekali nanti ada pameran ini gitu, bahwa kelas art terapi ini nanti setiap saat dia akan pameran gitu, supaya orang-orang kemudian setelah berkarya itu kita nggak perlu kayak nunggu submit ke galeri atau submit ke kemana, ke art show gitu, tapi kita tetap bisa pameran gitu. Dan di satu sisi yang paling penting adalah itu gitu, mental health-nya juga termaintain gitu lewat, jadi ada karyanya juga, tapi kita juga di situ mengalami proses pemulihan gitu. Sebenarnya kita promoting itu kan. Jadi kalau ke depannya nanti teman-teman ada yang mau ikut acara-acaranya Art Relief, nanti kita juga akan update lagi gitu. Pamerannya sih kira-kira akan di akhir Desember sampai di rentang Januari gitu. Itu sih. Anas yang baru masuk, kira-kira ada tambahan? Gimana Anas? Anas. Gimana? Oh, mungkin belum tune in ya Anas, nggak apa-apa Ray. Oke. Ada lagi kah yang lain yang misalnya mau tanya sebelum ini? Sebelum kita menutup ya. Sebelum kita tutup. Jadi nanti teman-teman bisa tune in ya sama pengumuman kegiatan-kegiatan Art Relief selanjutnya, yang sudah pasti nanti kira-kira ini teaser aja ya Ray ya. Boleh ya kasih teaser sedikit ya, bahwa nanti kira-kira di akhir Desember akan ada workshop tentang meditasi gerak dengan Mbak Astrid. Jadi nanti bisa tune in-nya di mana? Biasanya kita
umumin di masing-masing media sosial kita pribadi. Jadi kita memang belum buat media sosial yang khusus. Itu mungkin nanti ke depannya kita akan coba, dan juga salah satunya lewat Sahabat Seni Nusantara juga. Jadi nanti teman-teman boleh follow masing-masing IG dari Sahabat Seni Nusantara, dan kalau yang kerjasama dengan Mbak Astrid mungkin juga lewat IG-nya Mbak Astrid atau ke Banyuripan ya Mbak Astrid ya. Banyuripan nih ininya tempatnya Mbak Astrid gitu ya, atau di IG-nya kami ya. Saya Gisela, Anastasia Re, atau di Aquino atau di Anastasia Satrio gitu. Jadi nanti please tune in, nanti juga kita akan, tadi ya kayak Re bilang ada pameran teman-teman. Jadi menarik banget, pameran ini nggak pameran seni biasa, tapi juga pameran seni yang karya seni dari proses healing. Jadi bukan karya seni yang biasa kita lihat, tapi juga ada makna proses pemulihan gitu. Itu sih nambahin promonya Re aja. Oke. Oke. Udah dulu kali ya, kita sudah hampir 2 jam saking ini ya, saking. Terima kasih banyak teman-teman loh hadir. Ya, makasih sudah dengerin. Iya, terima kasih udah mendengarkan kami diskusi tentang hal ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman, dan semoga kita bisa ketemu lagi ya Mbak Astrid ya. Siap. Di kesempatan berikutnya dengan teman-teman sekalian. Okay. Dan kita bisa sama-sama berproses gitu. Oke, Res. Mungkin kita menutup acara ya. Mungkin Re atau Aquino yang menutup, silahkan. Monggo. Mas Quinn, gimana Mas Quinn? Teman-teman, Astrid, Ella, Ray, dan teman-teman lainnya. Jadi ini memang webinar kali ini kita semacam pengantar, semacam perkenalan teori, tapi nanti kalau ingin benar-benar ikut workshop geraknya ada di akhir bulan gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang sama yang hadir di saat ini juga bisa ketemu lagi nanti di akhir Desember di workshop tersebut. Ya, kita semoga bisa juga jadi komunitas ya, karena isu-isu macam ini kan penting. Isu seni beririsan dengan kesehatan mental. Isu kesehatan mental itu sendiri pun penting, apalagi jika dipadukan dengan seni yang bisa diakses oleh semua orang gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Kita bisa ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Salam hangat. Ya. Selamat malam, thank you semuanya, thank you Mbak.